Dan pemirsa, untuk mengetahui pergerakan rupiah dan daya tahannya pekan depan, kita telah terhubung dengan Dian Ayu Justina, Head of Macro Research Bank Mandiri. Terima kasih Bu Dian telah bergabung bersama kami. Ya, Bu Dian, seperti apa tentunya tren rupiah dalam sepekan terakhir, Bu Dian, dan sentimen apa yang memang paling mempengaruhi pergerakan rupiah kita? Oke, ya memang kita lihat sepanjang pekan terakhir memang tekanannya agak kelihatan ya di pergerakan nilai tukar rupiah ya. Memang kalau dari sisi global maupun domestik semua isunya sebenarnya masih berkutat di perkembangan kasus COVID, terutama varian Delta. Jadi karena di beberapa negara juga sudah mulai terlihat ada kasus dan beberapa negara juga sudah mulai melakukan lockdown. Dari sisi domestik juga kita terlihat masih menanjak ya angka kasusnya. Nah, itu menjadi sentimen tersendiri, terutama kita lihat di pasar saham ya. Jadi memang ada sedikit potensi tekanan sepanjang pekan kemarin di rupiah. Oke, tapi untuk prospek kedepannya rupiah akan seperti apa, Bu Dian? Sentimen apa kira-kira yang memang akan mempengaruhi pergerakan rupiah di pekan depan? Ya, so far sepertinya memang kalau kita lihat dari arah prospek capital inflow misalnya, investor sepertinya masih bersikap wait and see ya terkait perkembangan kasus. Jadi kita lihat ke depan apabila ini karena kita masih belum terlihat ada peak ya, jadi yang kita nantikan adalah peak dari kasus ini untuk kemudian menunjukkan tren penurunan. Nah, itu di sana sudah ada sentimen positif. Namun kalau kita lihat nih pekan depan ini masih berlanjut dan apalagi dari sisi global juga berbagai negara masih terlihat melakukan lockdown. Nah, ini kita mungkin kelihatan trennya masih akan sama atau ada potensi sedikit melemah gitu ya. Oke, nah untuk posisi cadangan devisa kita ini bagaimana dan juga keyakinan konsumen saat ini? Apakah ini tentunya bisa menambah daya tahan rupiah tidak sih sebenarnya, Bu Dian? Ya, di sisi ketahanan cadangan devisa kita menurut saya cukup baik ya, karena data terakhir juga menunjukkan peningkatan, levelnya masih setara 9 bulan impor ya, jadi ini masih cukup aman dan lebih dari cukup. Saya pikir masih bisa support buat di pasar keuangan ya, pasar falas terutama, sehingga kalaupun ada tekanan pada nilai tukar rupiah, saya pikir tidak akan terlalu dalam. Lalu seperti apa perkembangan pasar obligasi kita saat ini, Bu Dian? Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya dari sejak bulan Juni kita sudah melihat ada sedikit masuk aliran modal asing ya. Namun kita lihat di akhir Juli data terakhir itu menunjukkan kembali terjadinya capital outflow. Nah, itu kalau dari sisi asing, tapi kalau dari sisi domestik sepertinya pelaku pasar masih support. Jadi yield juga tidak terlalu bergerak, ini malah cenderung menurun ya. Jadi saya pikir obligasi masih relatif akan cukup baik dan atau kalau tidak sideways. Oke. Daya tarik obligasi dengan kondisi saat ini dibanding emas, saham dan dolar AS itu seperti apa, Bu? Ya, sebenarnya kalau dalam jangka pendek, kalau kita lihat memang sentimen lagi mewarnai pasar keuangan ya. Tapi kalau kita lihat bigger picture-nya, sebenarnya kan kita berpacu nih antara kenaikan kasus dan percepatan vaksinasi, dan ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga terjadi secara global. Artinya kalau pada saat vaksinasi bisa catch up ya, ekspektasinya kan akhir tahun nih ya, vaksinasi akan lebih cepat dan lebih menyebar. Nah, tentunya itu akan membalik persepsi, apalagi jika disertai dengan penurunan kasus. Jadi sebenarnya long term view-nya ini saya masih cukup optimis ya buat pasar keuangan. Karena ini akan sejalan kalau misalnya penurunan kasus terjadi, vaksinasi meningkat, dan itu tentunya akan membuat ekonomi prospeknya kembali membaik. Walaupun kita harus lihat juga ini timingnya kapan. Tapi secara long term, daya tarik investasi pada obligasi maupun saham harusnya lebih baik ya, sesuai dengan perkembangan prospek ekonomi. Oke, artinya kita lihat sentimen COVID-19 dan PPKM darurat ini menjadi salah satu sentimen yang juga cukup sangat berpengaruh dalam pergerakan rupiah kita. Nah, apakah kalau kita dilihat angka 14.000 atau level 14.500 akan jadi posisi rupiah hingga akhir Juli, mengingat bahwa di Juli ini kita melakukan PPKM darurat ini? Iya, memang kita lihat mungkin
gerakan nilai tukar rupiah akan relatif sideways ya. Harapannya tentu tidak akan melemah lebih lanjut. Tapi saya pikir seperti yang saya bilang tadi, ketahanan fundamental domestik kita sebenarnya masih cukup baik. Cadangan devisa juga cukup tinggi. Dan Bank Indonesia juga tentunya pasti siap dengan melakukan triple intervention ya untuk menjaga kestabilan nilai tukar. Yang saya pikir pergerakan nilai tukar rupiah ke depan mungkin akan sideways lah ya, di kisaran 14.000. Kalau angka kita di kisaran 14.470 sampai 14.570. Baik, terima kasih Bu Dian atas informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, demikian Dian Ayu Justina, Head of Macro Research Bank Mandiri.